Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bala Duit, di sini ada nggak sih yang pingin sekali rasanya bekerja sesuai passion? Tapi memang tidak semua dari kita bisa beruntung ya. Terkadang ya kita harus terima saja pekerjaan yang dimiliki meskipun gajinya juga belum sesuai harapan. Nah, mungkin bisa disiasati dengan mencoba side hustle atau yang biasa disebut sebagai kegiatan di luar pekerjaan. Tapi bagaimana cara untuk menentukan side hustle yang tepat dan bisa bermanfaat bahkan bisa menghasilkan? Yuk kita bahas bersama-sama dengan saya Conchita Caroline. Hanya di Duit. Sudah hadir seorang komika yang juga pasti dikenal dengan jokes-jokesnya. Apa kabar Mas Oki Rengga? Halo. Sekarang juga kita sudah terhubung dengan Chief Agency Officer Manulife Indonesia, Pak Jeffrey. Apa kabar Pak Jeffrey? Kabar baik kita, kabar baik oke. Kalau kita bicara side hustle, itu idealnya yang seperti apa sih Pak Jeffrey? Paling utama itu adalah kita tahu mana kita punya pekerjaan utama atau kita punya bisnis utama ya. Baru kita bisa tahu mana yang menjadi side hustle kita. Side hustle itu lebih bagaimana kita menyalurkan kita punya passion. Mungkin passion kita dikatakan berbeda dengan pekerjaan yang kita lakoni sehari-hari. Atau mungkin ada passion kita yang memang tidak bisa diakomodir oleh pekerjaan kita. Misalnya kita punya hobi, ya, tapi itu tidak bisa diakomodir di pekerjaan kita. Yang penting adalah kita harus utamakan pekerjaan kita. Pekerjaan utama kita apa, itu yang menjadi tanggung jawab utama kita. Tetapi kadang-kadang lucu juga ya, side hustle ini ketika dibina dan kita pelihara dengan baik, terkadang justru bisa memberikan income lebih besar dari pekerjaan utama. Pada saat itulah kita kadang-kadang agak stres dan harus mengambil keputusan mana yang kita harus dahulukan. Karena hidup ini kan pilihan kan. Benar. Tapi ketika ini masih di awal, ya kita harus tahu mana utama kita dan itu sebagai pelengkap saja. Begitu sih kita. Agen asuransi itu adalah salah satu side hustle yang ada di dunia asuransi. Itu bisa dijadikan pilihan untuk side hustle. Apabila kita memang punya rasa ingin menolong orang ya, kita punya rasa ingin membantu orang lain, kita ingin care kepada orang lain, salah satu yang bisa kita salurkan adalah menjadi agen asuransi. Karena menjadi agen asuransi itu tidak perlu modal finansial. Itu yang pertama. Jadi kita bisa lakukan hanya dengan modal niat. Dan bagaimana caranya, itu biasanya perusahaan asuransi itu memberikan training. Bagaimana mengenai cara kita menjelaskan kepada orang, bagaimana kita membantu orang lain, dan apa yang cocok untuk kita berikan kepada orang lain, itu membantu kita. Nah, bagi generasi muda nih, banyak loh mereka-mereka yang masih muda-muda, tapi melakukan side hustle sebagai agen asuransi dan berhasil. Nah, setelah itu mereka malah memilih untuk menjadi agen asuransi yang full time. Kenapa? Karena ternyata passion mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan, kemudian income-nya juga ternyata oke loh gitu kita. Ada satu pertanyaan. Apa tuh? Yang mana tahu mungkin habis ini aku bisa join kan. Silahkan. Ada pertanyaan yang kayak ngeganjal. Biasanya tuh agen-agen asuransi atau agen apapun, mereka tuh dibayang-bayangin dengan target. Di Manulife kayak begitu juga nggak sih Pak? Hidup ini memang bicara target. Ya. Kalau kita mau dapat lebih, kita harus capai lebih kan, biasa kan. Tapi balik lagi tadi, kalau kita menganggap ini sebagai side hustle, maka kita harus happy dong walaupun dapatnya sedikit. Betul kan? Betul. Tapi ketika kita memang mau mencurahkan waktu kita, tentunya pasti dapatnya lebih banyak. Iya, iya. Di dalam marketing itu selalu dikaitkan dengan semakin tinggi penjualan kita, pencapaian kita, maka income kita semakin tinggi. Balik lagi, balik ke pilihan. Anda mau yang biasa-biasa saja atau orang yang luar biasa. Kalau biasa-biasa saja berarti ya Anda tidak perlu khawatir dengan target toh, karena tujuan utama Anda kan bukan untuk jadi yang utama kan, hanya untuk sampingan side hustle tadi kan. Tapi kalau Anda merasa bahwa ini sesuai nih dengan passion saya, income-nya oke nih, saya mau benar-benar nih. Nah, kita bicara target, karena ada target nasional, ada target internasional, ada pencapaian nasional, pencapaian internasional. Nah, itu bedanya di situ. Iya, iya. Jadi bagaimana Bala Duit sudah menentukan kira-kira side hustle apa yang akan kamu pilih? Nah, sambil menunggu mungkin bisa cek juga website serta YouTube channel Manulife Indonesia untuk melihat konten-konten positif dan bermanfaat seputar finansial dan juga strategi keuangan. Tapi tidak terasa nih, sudah waktunya kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Dipersembahkan oleh
Metro TV.